memutuskan kontak di mana? Kita kan mau ada satu presentasi yang kita bacakan itu Nanti yang mulai presentasi. mau Saya mau lihat konteksnya nggak bisa masuknya di mana, yang problemnya nggak di bisa mana. masuk itu kapannya soalnya jadi harus dia yang kasih lihat screennya. Tapi kita udah siapin screenshot, screenshot. Anunya nggak begitu. Kalau yang lain bisa masukin. Kalau kita pakai, ada sisinya yang salah. Jadi saya juga nggak tahu kalau tambahnya. Ini pertama kalinya Menteri Keuangan bicara setajam ini. Purbaya tidak cuma kesal, dia muak. Bayangkan ini, uang negara ratusan triliun tidak masuk APBN. Bukan hilang, bukan dicuri, tapi diputar di luar, lalu negara malah minjam ke uangnya sendiri. Dan ketika Purbaya turun langsung untuk cek fakta, keluhan rontok, masalah kecil, pimpinan justru menghilang. Pertanyaannya sekarang, ada apa sebenarnya dengan Danantara? Kenapa Menteri Keuangan sampai bicara sekeras ini? Ini bukan gosip elit. Ini soal uang negara dan bom waktu keuangan yang bisa meledak 5-10 tahun ke depan. Purbaya nggak marah tanpa alasan. Danantara disinyalir jadi bom waktu keuangan negara. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Purbaya itu bukan tipe pejabat yang gampang meledak-ledak. Dia bukan pejabat TikTok yang cari panggung. Bukan juga menteri yang tiap ada isu langsung bikin jump scare ke publik. Kalau Purbaya sampai naik nada, nyindir keras, bahkan kelihatan muak, itu biasanya bukan karena emosi pribadi. Itu tanda bahaya. Lampu merah. Alarm keras di ruang mesin keuangan negara. Makanya pertanyaan besarnya bukan, kenapa Purbaya marah, tapi apa yang sebenarnya dilihat Purbaya sampai segitunya? Karena jujur saja, di level Menteri Keuangan, marah itu mahal. Setiap kata bisa bikin pasar goyang. Setiap nada tinggi bisa dibaca investor sebagai sinyal krisis. Kalau tetap dikeluarkan, artinya risikonya sudah dihitung dan dianggap lebih kecil daripada bahaya yang sedang dihadapi. Dan di titik inilah nama Danantara muncul. Danantara, di atas kertas mulia, di lapangan bikin merinding. Secara konsep, Danantara itu terdengar keren. Holding induk BUMN, mengelola raksasa-raksasa negara. Pertamina, Bank Himbara, Garuda, dan kawan-kawan. Bahasanya indah, optimalisasi aset negara, efisiensi, investasi jangka panjang. Tapi Purbaya bukan mahasiswa baru yang gampang terpesona slide PowerPoint. Dia orang fiskal. Yang dilihat bukan jargon, tapi arus uang. Dan ketika arus uang itu dilihat lebih dekat, muncul pertanyaan yang bikin dahi berkerut. Loh, kok uang negara malah nggak masuk ke kas negara? Ratusan triliun parkir di luar APBN, ini bukan masalah kecil. Ini titik krusial yang bikin Purbaya mulai panas. Sebelum Danantara ada, dividen BUMN langsung masuk APBN. Uang nyata, bisa dipakai nutup defisit. Bisa dipakai bayar subsidi. Bisa dipakai jaga stabilitas. Sekarang, sekitar 80-90 triliun rupiah per tahun nggak masuk APBN. Bukan hilang, bukan dicuri, setidaknya belum, tapi diparkir di Danantara. Masalahnya, APBN lagi defisit. Negara lagi butuh napas. Menteri Keuangan lagi jungkir balik jaga rasio utang, jaga kepercayaan pasar, jaga fiskal tetap waras. Sementara uang negara duduk manis di luar pagar fiskal. Buat Purbaya, ini bukan cuma janggal. Ini berbahaya, karena APBN itu bukan sekadar buku kas. APBN adalah alat kendali negara. Begitu uang besar keluar dari sana, kendali ikut melemah. Dan kalau kendali melemah, yang pegang setir siapa? Makanya jangan kaget kalau Purbaya turun langsung. Disinilah banyak orang salah paham. Ada yang bilang, ngapain sih Menko ngurusin hal teknis? Ngapain sampai turun ke Danantara? Justru itu tanda masalahnya bukan receh. Kalau hanya urusan laporan biasa, cukup staf. Kalau hanya beda tafsir, cukup surat resmi. Tapi ketika yang dipertaruhkan adalah uang negara ratusan triliun, Purbaya nggak bisa cuma duduk di kantor sambil tanda tangan memo. Dia harus lihat sendiri, dengar sendiri, tes sendiri. Dan momen kasus Cortex jadi contoh paling telanjang. Kasus Cortex, keluhan dibesar-besarkan, fakta mengecil. Danantara mengeluh keras soal sistem pajak digital. Katanya ribet, katanya bermasalah, katanya bikin operasional terganggu. Purbaya nggak debat di meja, dia datang, bawa tim IT, bawa Dijen Pajak, langsung cek di lapangan, logikanya simple. Kalau memang sistemnya rusak, ayo kita lihat.
Kalau bisa dibenerin, kita benerin sekarang. Tapi yang terjadi justru bikin geleng-geleng. Direktur utama Danantara nggak ada di tempat. Lagi di luar negeri. Padahal menurut laporan internal, justru yang paling kesulitan input data adalah sang dirut sendiri. Pengguna lain aman-aman saja. Ironis? Banget. Keluhan segede gaban, tapi orang nomor 1 kabur dari medan uji. Dan setelah dicek langsung, masalahnya kecil, minor. Berhasil dibereskan di tempat. Artinya apa? Narasi besar sama dengan, gak sebanding dengan fakta. Di titik ini, wajar kalau Purbaya kesal. Karena yang dipermainkan bukan egonya, tapi kebijakan negara. Purbaya bukan marah, tapi mulai curiga. Dan disinilah pergeseran penting terjadi. Ini bukan lagi soal sistem pajak. Ini soal pola. Masalah kecil dibesarkan. Narasi teknis dipakai sebagai tameng. Pimpinan utama menghilang saat diuji. Buat Purbaya, ini bukan kebetulan. Ini indikasi manajemen yang tidak siap memegang dana